Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil infografis yang telah saya rangkum. Bab 2, bagian A, hakikat dan urgensi identitas nasional. Hakikat identitas nasional. Menurut Kellan 2007, pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Urgensi identitas nasional. Urgensi identitas nasional yakni keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lain. Yang kita memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara atau bangsa? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Bagian B, dinamika dan tantangan identitas nasional. Secara dinamika, khususnya pada masa embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Inilah permulaan terbentuknya identitas nasional dalam bentuk kesadaran. Tantangan dan masalah yang dihadapi terkait dengan Pancasila telah banyak pendapat tanggapan dan analisis sejumlah pakar seperti Asyumardi Asra Tilaar 2007 menyatakan bahwa saat ini Pancasila sulit dan dimarginalkan di dalam semua kehidupan masyarakat Indonesia karena 1. Pancasila sebagai kendaraan politik, kedua, adanya liberalisme politik, dan ketiga, lahirnya desentralisasi atau otonomi daerah. Menurut Tilaar tahun 2007, Pancasila telah terlanjur tercemar dalam era Orde Baru dan telah menjadikan Pancasila sebagai kendaraan politik untuk mempertahankan kekuasaan yang ada. Liberalisme politik terjadi pada saat awal reformasi, yakni pada pasca pemerintahan Orde Baru. Bab 3, bagian A-nya, hakikat dan urgensi integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer. Integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Hakikat integrasi nasional menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional dan menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Urgensi integrasi nasional merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau politik atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagian B, dinamika dan tantangan integrasi nasional. Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MOU atau Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka atau GAM untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Melalui deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan
titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Terkait dengan dimensi horizontal ini, salah satu persoalan yang dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dan mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primodalisme yang masih kuat. Titik pusat goncangan primodal ini biasanya berkisar pada beberapa hal, yaitu masalah hubungan darah atau kesukuan, jenis bangsa atau ras, bahasa daerah, agama, dan kebiasaan. Bab 4. Bagian A-nya, hakikat dan urgensi konstitusi negara Indonesia. Pertama, UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi dan hukum dasar negara. Sebagai hukum tertinggi negara, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling tinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Yang kedua, konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Hamid At-Timimi berpendapat bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam negara modern, penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar atau konstitusi. Dengan demikian, konstitusi mempunyai kedudukan atau dapat supremasi dalam suatu negara. Keempat, NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi batu uji apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Undang-undang pada dasarnya adalah pelaksanaan daripada norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Dan kelima, konstitusi menjadi suatu yang urgen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan, karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Keenam, konstitusi itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar yang tertinggi dan menjadi dasar berlakunya peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih rendah. Para penyusun atau perumus undang-undang dasar selalu menganggap perlu menentukan tata cara perubahan yang tidak mudah. Yang terakhir, inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak pemerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Bagian B, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Tantangan jenjang norma hukum di Indonesia terwujud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan ini menggambarkan hierarki perundang-undangan mulai dari jenjang yang paling tinggi sampai yang rendah. Dinamika ketatanegaraan di Indonesia mengalami banyak perbaikan atau reformasi guna menyesuaikan tanggung jawab kebutuhan sekaligus dalam rangka memperbaiki sistem ketatanegaraan agar dapat berjalan efektif guna memberikan keadilan bagi masyarakat. UUD NRI 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya, karena Bung Karno sendiri dikatakan sebagai UUD kilat yang akan terus disempurnakan pada masa yang akan datang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.